menjadi jawaban bagi setiap orang yang membutuhkan. Ku mau bercahaya bagaikan bintang-bintang, di tengah kegelapan terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya bermegah dalam Dia, menyaksikan kemurahan Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Oh, setiap harga yang harus ku bayar telah menjadikan aku dewasa dalam-Mu. Berikanlah hati-Mu di dalamku, agar hidupku hanya untuk memuliakan-Mu. Ku mau bercahaya bagaikan bintang-bintang, di tengah kegelapan terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya bermegah dalam Dia, menyaksikan kemurahan Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya, menjadi aku itu rindumu padaku, firman-Mu yang menjagaku. Berikan ku kuasa untuk genapi rencana-Mu, sampai bumi ini penuh kemuliaan-Mu. Di tengah kegelapan terpancar terang kasih Tuhan, bermegah dalam Dia, menyaksikan
terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan, Rohmu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau buatku berikan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan, Rohmu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau buatku berikan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, Shalom Bapak Ibu, Shalom. selamat pagi. Pagi. Mari kita berikan salam kanan kiri muka belakang, ya, berikan senyum keluar dari tempat duduk kita. Kita bersyukur hari ini kita boleh kembali ke rumah Tuhan. Dan mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita dan biarlah pagi hari ini kita boleh memberikan pujian kita, pengagungan kita kepada Tuhan. Ingatlah segala kebaikan yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu kita tenangkan diri kita di hadapan Tuhan. Teduhkan diri kami ya Tuhan. Dan biarlah pagi hari ini kami boleh menikmati persekutuan kami dengan Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kami datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah kiranya ke atas setiap kami anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Amin. Mari kita mengakui pengakuan iman kita lewat pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut,
Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Masih tetap bangkit berdiri. Kita akan membacakan bacaan bertanggapan yang diambil dari Mazmur 34 ayat 2-9 dalam perlindungan Tuhan. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujiannya kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku berbangga, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku, dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Silakan duduk, saudara. Mari pagi ini, apapun bebanmu, apapun pergumulanmu, saya rindu mengajak setiap kita untuk datang kepadanya. Hampiri Dia, hampiri tahtanya yang kudus dan bawa hatimu. Biarlah hari ini Tuhan boleh menyentuh setiap hati teman-teman yang ada di sini, Bapak Ibu Saudara yang ada di sini. Karena Dia adalah Allah yang hadir dalam setiap musim kehidupan kita. Mari katakan, Bapa, ku datang. Bapa-Ku datang, menyembah-Mu di sini. Kami percaya Ku Tuhan, percayakan bahwa Engkau ada bagi setiap kami. ada bagiku. Katakan dengan iman, Bapa, ini kami Tuhan. Kami mau datang ke hadirat, bawa hati kami, menyembah. Bapa-Ku
aku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah kami bimbang, karena Kau ada bagi kami Tuhan. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Mari angkat tanganmu, sembah Dia. Haleluya, kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Sungguh Engkau hebat Tuhan. Ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidup kami Tuhan, di hidupku. Terima kasih Tuhan, karena Engkau ada bagi kami, sehingga kami tidak perlu takut menjalani kehidupan ini Tuhan. Mari katakan dengan imanmu, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, sembah Dia. Ku nyanyi haleluya. Betapa Engkau hebat, Kau perkasa Tuhan. Ajaib perkasa Perbuatanmu dalam hidup kami begitu ajaib. ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Terima kasih Tuhan. Sungguh ajaib dan perkasa perbuatanmu Tuhan di dalam kehidupan kami. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Siapakah kami Tuhan kalau kami gak punya Engkau? Kami bersyukur karena Engkau menebus kami. Engkau hadir di hidup kami Tuhan. Di tempat paling gelap dalam kehidupan kami pun Engkau ada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan hari ini kami mau memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang layak untuk ditinggikan di tempat ini. Dan biarlah seumur hidup kami mau menyanyikan puji-pujian, penyembahan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini kami, biarlah Engkau hadir, berkenan hadir Tuhan pada hari ini di setiap hati kami. Dan kami boleh menikmati hadirat-Mu, menikmati kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diramukan, walau jiwaku terkoyakkan, memuji Engkau Tuhan, takkan terhentikan.
memberi penghiburan. Katakan dengan imanmu, Akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. cukuplah kasih setiamu, ku bertahan. Kau kekuatan kami Tuhan. Teguhkan imanku, Semuanya. ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, Yes. yang kehendakmu terjadi, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, Sebab apa? hari ini hari yang terbaik. Mari semua jemaat Tuhan, sama mengucap syukur karena kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Hidupku ada di tanganmu, Yes. kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja Hanya yang Tuhan. baik saja yang ku terima. Walau apa? Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan. Karena Rohmu yang apa? memberi penghiburan. Akan kupikul salibmu. Akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Mari semuanya, Ku mau tetap kita angkat tangan kita. senantiasa Lambaikan tangan kita, kita bersyukur kepada Tuhan. segala yang ku alami, biar kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Katakan dengan iman. Akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Kami mau bertahan Tuhan, Kau karena Engkaulah kekuatan kami. bukan imanku. Akan kupikul. Akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Mari semuanya bersyukur. Mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka. Sebab apa? Sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini Sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini Sebab hari ini hari yang terbaik. Ku mau bersyukur, sebab hari ini hari yang terbaik. berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala yang tidak kita lihat. Amin. Dasar dari setiap harapanku Hanyalah iman kepadamu. dengan apa? Dengan imanku kau perhitungkan hidupku. Karena tak mungkin bagi manusia, tapi itu pasti bagi Tuhan. Tak layak di mata manusia, tapi layak di matanya Tuhan. Amin. Mari semua jemaat Tuhan, katakan. Tak mungkin bagi manusia, tapi itu pasti bagimu. Tak
Show me your faith. Tema kita hari ini. Mungkin satu tema yang gak gampang ya buat kita jalani di kehidupan kita. Bagaimana kita menunjukkan iman kita. Dan seringkali Tuhan justru mengizinkan kita melewati banyak kesulitan, banyak tantangan, banyak kegelapan yang kadang-kadang sulit gitu untuk melihat ada titik terang. Dan bahkan kadang Tuhan mengizinkan kita bertemu dengan orang-orang yang begitu sulit, orang-orang yang begitu susah buat dihadapi. Dan semakin berat buat kita tuh menunjukkan iman kita sebagai anak-anak Tuhan. Tapi tahukah saudara, justru di dalam tempat yang paling gelap, justru Tuhan hadir sebagai terang. Dan Tuhan juga mau kita untuk menunjukkan terang itu. Di tengah-tengah kegelapan, di tengah-tengah dunia yang seolah tidak ada harapan, tapi kita ada karena kita punya Tuhan yang adalah sumber terang itu. Amin. Saya rindu mengajak hari ini kita sama-sama belajar. Maukah kita meminta Tuhan menunjukkan apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita menghadapi kehidupan ini menjadi terang bagi orang-orang di sekitar kita. Sehingga lewat cerita hidup kita, nama Tuhan boleh dipermuliakan. Mari kita sama-sama menenangkan hati kita. Dan biarlah terang kita boleh terus bercahaya seperti bintang-bintang. Mau hidup seturut kehendak-Mu, mengerjakan keselamatan yang telah Kau beri. Biarlah hidupku menjadi jawaban bagi setiap orang yang membutuhkan. Mau bercahaya bagaikan bintang-bintang di tengah kegelapan, terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya, bermarga dalam Dia, menyaksikan kemurahan Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam
Bantu kami ya Tuhan supaya kami boleh tetap bercahaya di tengah-tengah gelapnya dunia ini. Sehingga orang-orang yang ada di sekitar kami boleh melihat setiap cahaya yang kami tampilkan, yang semuanya berasal daripada Tuhan. Sehingga mereka boleh melihat kebesaran-Mu, keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu di dalam kehidupan kami. Kalau kami mampu, kalau kami sanggup, kalau kami kuat, bukan karena kami hebat, tetapi karena Engkau yang hebat, karena Engkau yang berserta bersama-sama dengan kami. Itu sebabnya ya Tuhan, pagi hari ini teguhkan kami kembali dengan kebenaran firman-Mu, dan berbicaralah Engkau kepada setiap kami pribadi lepas pribadi lewat firman-Mu. Kami rindu kami boleh kembali dihiburkan. Kami rindu kami boleh kembali dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami menaikkan syukur. Mari yang percaya kita berkata, amin. Silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Mari kita baca di dalam kitab Lukas pasal yang ke-18 ayat 35 hingga ayat yang ke-43. Lukas pasal yang ke-18 ayat 35 sampai ayat yang ke-43. Kalau Bapak Ibu sudah menemukan, saya akan membacakan ayat yang ganjil. Silakan Bapak Ibu membaca ayat yang genap. Lukas pasal yang ke-18 ayat 35 sampai ayat yang ke-43. Saya ganjil, Bapak Ibu membaca ayat yang genap ya. Lukas 18, 35 sampai 43. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Kata orang kepadanya, Yesus orang Nazaret lewat. Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, Anak Daud, kasihanilah aku. Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang itu, Tuhan, supaya aku dapat melihat. Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tema yang diberikan saya hari ini adalah Show me your faith. Tunjukkan imanmu. Nah Bapak Ibu, yang menjadi pertanyaannya adalah mengapa kita perlu menunjukkan iman kita? Kenapa kita perlu mendemonstrasikan iman kita di hadapan dunia? Nah Bapak Ibu, secara teologis jawabannya jelas. Ya, karena ini adalah bukti iman yang hidup. Karena ini adalah bukti iman yang menyelamatkan. Karena ini adalah bukti iman yang sejati. Ya, tanpa adanya bukti yang bisa dilihat Bapak Ibu, iman Anda dan saya tak ubahnya iman iblis. Menurut Bapak Ibu, iblis percaya enggak kalau Yesus itu anak Allah? Percaya enggak? Percaya. Iblis itu percaya enggak kalau Yesus adalah Mesias? Percaya enggak? Percaya. Iblis itu percaya enggak kalau Yesus itu Tuhan? Percaya. Ya, bahkan dia itu mengaku dengan mulutnya. Tetapi yang menjadi pertanyaannya Bapak Ibu, kenapa iblis enggak diselamatkan? Bukankah Roma 10:9 berkata, barang siapa mengaku dengan mulut dan percaya di dalam hati bahwa Yesus adalah Tuhan, dia diselamatkan. Tetapi kenapa iblis tidak diselamatkan? Padahal iblis mengakui dengan mulutnya bahwa Yesus adalah Tuhan. Hah? Kenapa dia tidak diselamatkan?
Jawabannya jelas Bapak Ibu. Ya, karena dia tidak mengikuti, tidak tunduk pada apa yang menjadi kehendak Allah. Dia cuma mengaku, dia cuma percaya, tetapi dia tidak pernah tunduk kepada kehendak Allah. Itu sebabnya dia tidak pernah diselamatkan. Jadi Bapak Ibu, alasan pertama kenapa kita perlu mendemonstrasikan iman kita adalah karena iman itu bukan cuma disimpan di dalam hati, tetapi iman itu juga perlu ditampilkan, ditunjukkan di dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua Bapak Ibu, kenapa kita perlu mendemonstrasikan iman kita adalah karena dunia ini Bapak Ibu sedang membutuhkannya. Dunia kita saat ini Bapak Ibu tidak sedang dalam keadaan baik-baik saja. Itu sebabnya Bapak Ibu banyak orang yang meragukan masa depannya. Bahkan tidak sedikit Bapak Ibu yang mulai mempertanyakan keberadaan peran Tuhan di dalam kehidupannya. Putus asa, kehilangan arah, kehilangan iman adalah fenomena yang kita lihat di dalam kehidupan sehari-hari. Doa saya Bapak Ibu, hal ini tidak terjadi dengan jemaat BCS. Krisis yang ada kiranya tidak membuat Anda kehilangan iman. Krisis yang ada kiranya tidak membuat Anda kehilangan pengharapan. Sebaliknya, lewat krisis ini Anda menunjukkan kepada dunia ya, bahwa betapa pentingnya iman. Betapa pentingnya pengharapan. Dan kalau boleh jujur Bapak Ibu, kesaksian iman kita adalah salah satu daya tarik bagi dunia. Bapak Ibu, dunia kita itu bukan dunia yang butuh teori. Tetapi juga dunia yang butuh review dan testimoni. Sebagai contoh Bapak Ibu, kalau Anda akan membeli sebuah barang di toko online, baik itu Tokopedia ataupun Shopee, ya, apa yang pada akhirnya membuat Anda itu memutuskan membeli? Setelah lihat, apa yang pada akhirnya membuat Anda memutuskan aku mau beli barang ini? Apa kira-kira? Betulkah perusahaannya? Betulkah karena deskripsi barangnya? Betulkah hanya karena fotonya kelihatannya bagus? Saya itu Bapak Ibu beberapa kali beli pakaian di Tokopedia. Saya lihat, ih bagus bentuknya, itu kan ya. Setelah saya pesen Bapak Ibu, ternyata kayak saringan tahu Bapak Ibu. Ya artinya apa? Kayaknya terlalu tipis, gitu kan ya. Nah yang saya salah, yang saya tidak perhatikan adalah apa? Review dan testimoninya. Ya, pada akhirnya yang menentukan Anda itu membeli atau tidak adalah testimoni, kesaksian orang-orang yang sudah membeli. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, testimoni Anda itu penting. Testimoni Anda itu dilihat oleh dunia. Nah sekali lagi Bapak Ibu, iman itu bukan untuk disimpan, tetapi iman itu untuk dibagikan. Itulah iman yang hidup. Itulah iman yang menyelamatkan. Dan iman ini Bapak Ibu saya lihat di dalam diri Bartimius. Bapak Ibu dari mana tahu bahwa Bartimius itu beriman? Selain daripada ungkapan Yesus di ayat yang ke-41. Dari mana kita tahu Bartimius ini beriman? Bapak Ibu yang pertama kita tahu Bartimius itu beriman dari seruannya kepada Yesus. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Bapak Ibu bagi saya seruan ini begitu luar biasa. Ya, karena Bartimius memiliki definisi yang berbeda tentang Yesus. Sementara orang banyak melihat Yesus itu cuma manusia biasa, Bartimius itu melihat Yesus sebagai Mesias. Karena itu Bapak Ibu dia berkata, Yesus anak Daud. Bapak Ibu sebutan anak Daud ini adalah sebutan mesianik. Bahwa Mesias itu memang berasal dari keturunan Daud. Ya. Nah Bapak Ibu ketika saya membaca bagian firman Tuhan ini, muncul pertanyaan. Dari
Bartimius tahu bahwa Yesus itu adalah Mesias. Bapak Ibu, yang jelas dia bukan nabi. Dia bukan salah satu dari ke-12 murid. Dia bukan kerabat Yesus. Dia tidak pernah melihat apa yang Yesus lakukan. Dan pastinya Bapak Ibu, dia belum pernah berjumpa dengan Yesus. Namun dia bisa berkata bahwa Yesus itu anak Daud. Bahwa Yesus itu Mesias. Dari mana dia tahu? Bapak Ibu, mengenai hal ini, beberapa penafsir berkata bahwa dia tahu dari cerita-cerita yang dia dengar tentang Yesus. Yang kedua, ada yang berkata bahwa ini terjadi karena pewahyuan khusus yang ia dapat secara langsung dari Tuhan detik itu. Sebagaimana yang terjadi dengan Petrus di dalam Matius pasal 16 ayat 17. Bapak Ibu, terlepas dari mana yang benar, bagi saya tetap luar biasa. Karena ini diungkapkan oleh seorang Bartimius yang miskin dan buta. Sementara yang melihat menjadi buta, yang buta justru melihat. Ya, yang melek jadi buta. Tapi yang buta melihat. Yang melihat memberikan kesimpulan, Yesus manusia biasa. Tetapi yang buta justru bisa berkata, Yesus itu adalah Mesias. Kata kasihanilah aku, kata kasihanilah Bapak Ibu, itu bukan kata yang ditujukan seperti manusia kepada manusia. Pak S kasihanilah aku, enggak. Itu kata pengharapan kepada Tuhan. Jadi waktu Bartimius berkata, Yesus kasihanilah aku. Dia menempatkan Yesus itu sebagai Tuhan. Bukan sebagai manusia. Dan ini dikatakan oleh seorang yang buta. Bapak Ibu, kebenaran apa yang bisa kita dapatkan di sini? Di sini saya belajar Bapak Ibu, iman sejati tidak menuntut bukti. Sebab bukti tidak selalu menghasilkan iman yang sejati. Sekali lagi, iman sejati tidak menuntut bukti. Sebab bukti tidak selalu menghasilkan iman sejati. Itu sebabnya Bapak Ibu, walaupun orang-orang itu melihat mujizat yang dilakukan Yesus, mereka tetap tidak percaya. Mereka tetap melihat Yesus itu manusia biasa. Walaupun mereka sudah melihat mujizat, mereka tetap menjadi buta. Bapak Ibu, seringkali kita berpikir kalau ada mujizat, orang pasti percaya, betul? Kalau ada mujizat, pasti dia jadi percaya. Kenyataannya Bapak Ibu, percaya enggak? Enggak. Ya, kenyataannya orang-orang ini tidak percaya. Justru Bartimius yang buta itu melihat. E.W. Tozer berkata demikian Bapak Ibu. Iman apapun yang harus didukung oleh bukti indrawi bukanlah iman yang sejati. Iman apapun yang didukung bukti indrawi itu bukan iman sejati. Bapak Ibu, iman sejati tidak menuntut bukti. Iman sejati itu berani berkata, walaupun aku masih tetap sakit, walaupun aku masih tetap menderita, aku tetap percaya kepada Kristus. Itu iman sejati. Yang kedua Bapak Ibu, hal yang bisa kita pelajari dari sini adalah, ya, iman sejati dibuktikan melalui krisis, bukan lewat hidup yang manis. Iman sejati itu terbukti dari krisis, bukan lewat hidup yang manis. Inilah iman Bartimius Bapak Ibu. Sebelum segala sesuatu yang terbaik itu terjadi di dalam kehidupannya, dia percaya kepada Yesus. Wow. Jadi kalau begitu Pak Edi, iman itu kayak apa Pak Edi? Bapak Ibu,
Iman itu kayak senter. Kapan senter ini menjadi berguna? Kapan? Ketika lampu mati. Kapan senter ini menjadi berguna? Ketika malam tiba. Betul. Siang hari Anda butuh senter enggak? Enggak butuh. Ketika keadaan hidup Anda baik-baik saja, butuh iman enggak? Butuh enggak? Enggak. Semuanya baik. Kenapa Tuhan memberikan iman kita? Karena iman itu digunakan untuk menghadapi gelapnya malam. Nah, ketika malam itu tiba, Bapak Ibu, pertanyaan saya adalah, walaupun senter ini ada di tangan kita, senter ini bisa enggak mengusir gelapnya malam? Bisa enggak? Gelapnya malam itu semuanya hilang karena senter ini. Mungkin enggak? Enggak mungkin. Karena senter ini ada batasnya, ya. Ada yang masih gelap. Tetapi senter ini cukup menerangi langkah demi langkah hidup kita. Ya, waktu Anda beriman tidak berarti semua masalah selesai. Tidak berarti semuanya ada jawaban, tidak. Ya, tetapi cukup membuat Anda melangkah demi selangkah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, iman sejati itu dibuktikan lewat krisis, bukan lewat kehidupan yang manis. Itu sebabnya yang menjadi pertanyaan saya, Bapak Ibu. Kalau hari ini omsetmu lagi menurun, ya, masihkah Anda tetap percaya? Kalau hari ini tokomu sepi, masihkah Anda mau tetap percaya? Kalau hari ini kamu sakit dan engkau belum disembuhkan, masihkah Anda tetap percaya? Kalaupun hari ini kehidupanmu seperti pepatah mengatakan sudah jatuh di timpa tangga. Ya, kalau saya tambahin Bapak Ibu, bukan jatuh di timpa tangga. Sudah jatuh di timpa tangga keberkan tembok. Gitu kan ya? Masihkah Anda tetap percaya? Kayak apa contohnya Pak Edi? Tiba-tiba ndak hujan, ndak angin, Anda di lay off dari pekerjaan Anda. Gitu kan ya? Belum selesai dapat kerjaan yang baru. Hubungan asmara Anda kandas. Karena tiba-tiba si dia telepon Anda dan berkata, kita putus ya. Gitu kan? Lalu kemudian Anda baru saja terima telepon dari si dia. Tiba-tiba beberapa menit kemudian Anda dapat telepon dari orang tua di kampung yang berkata, mama sakit. Belum selesai sampai di situ, malam harinya AC di kamar Anda bocor. Gitu kan ya? Belum selesai tiba-tiba LCD HP Anda rusak. Plus, Anda di gereja ribut dengan gembala sidangnya. Wah, dalam situasi kayak begini, apakah Anda masih tetap beriman? Dalam situasi kayak begini, masihkah Anda tetap beribadah? Dalam situasi kayak begini, masihkah Anda tetap melayani? Kalau saya sakit, saya sembuh, saya percaya sama Tuhan, gampang atau sulit? Hah? Gampang. Betul? Tapi saya sakit, tidak sembuh, saya tetap melayani Tuhan. Gampang atau sulit? Hah? Gampang atau sulit? Sulit. Mana iman yang sejati? Sakit, sembuh, percaya Tuhan. Sakit, tidak sembuh, percaya Tuhan. Mana iman sejati? Hah? Iman sejati lahir lewat krisis. Bukan lewat hidup yang manis. Ya, Bartimeus beriman. Dalam kondisi buta. Dia belum melihat. Dia belum mengalami apapun. Dia beriman. Yang kedua, Bapak Ibu, dari mana kita tahu bahwa Bartimeus itu beriman? Ya, dari usaha dan kerja kerasnya untuk bertemu dengan Yesus.
Alkitab mencatat Bapak Ibu, dia itu berseru. Kata berseru itu bahasa Yunaninya kraso. Kraso itu artinya berteriak. Ya, berteriak. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pastinya ini dilakukan berulang-ulang. Itu sebabnya orang yang ada di samping kanan dan samping kirinya itu terganggu. Ya. Mereka menyuruh Bartimeus ini diam, tapi ternyata dia enggak. Ayat 39 dikatakan apa? Semakin keras berteriak. Kalau Bapak Ibu ada di sampingnya, kira-kira apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Barangkali kita akan membentak, betul ya? Bisa saja mungkin memaki, ya, kita keruas mulutnya, gitu kan ya, ngagetin aja, gitu kan ya. Barangkali kita akan dorong dia, karena telinga kita peka dengan teriakannya. Barangkali kita akan tendang dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ternyata semuanya itu tidak menghentikan Bartimeus. Dia tetap berteriak, hingga akhirnya Yesus mendengar dan Yesus mempedulikannya. Bapak Ibu, kebenaran apa yang bisa kita dapatkan di sini? Iman sejati itu aktif, bukan pasif. Iman sejati itu aktif, bukan pasif. Bartimeus bukan cuma percaya di dalam hati, tetapi dia ekspresikan dengan apa? Teriakannya. Bahkan waktu Yesus berjumpa dengan Bartimeus, menurut saya ada sesuatu yang unik. Yesus masih tanya, kamu mau apa dari aku? Ya, kan jelas dia buta. Kenapa Yesus itu masih tanya, kamu mau apa dari aku? Nah, Bapak Ibu, para penafsir berkata bahwa Yesus menantikan pengakuan langsung dari mulut Bartimeus. Bukan cuma disimpan di dalam hati, tetapi Yesus mau sungguh-sungguh mendengar dari ucapan Bartimeus. Iman sejati itu aktif, bukan pasif. Stephen Furtick berkata demikian. Iman sejati tidak pasif. Setiap keinginan dalam doamu membutuhkan tindakan nyata. Kalau tidak, kamu hanya beretorika, bukan benar-benar berdoa. Lakukanlah hal yang duniawi, lalu percayakan kepada Tuhan untuk yang luar biasa. Artinya apa? Yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Ya, ada bagian kita. Enggak semuanya pasrah bongkoan sama Tuhan. Ya, enggak Anda terus bilang gini, Tuhan tolong aku kasih pintar ya, besok ujian lulus ya, lalu hari ini Anda tidur nyenyak. Ya enggak mungkin. Betul? Ada bagian Anda, ngapain? Belajar. Ya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, iman sejati itu tidak hanya menunggu keajaiban, tetapi juga menciptakan keajaiban. Sebab ada kalanya dari hal kecil yang Anda lakukan, melaluinya keajaiban itu muncul. Jim Rohn berkata demikian, kita baca ya. 1, 2, 3. Jika kamu menginginkan mujizat, mulailah dengan melakukan semua yang bisa kamu lakukan. Karena dari sanalah kerja yang melahirkan mujizat dimulai. Anda bukan hanya dipanggil untuk berdoa, tetapi Anda juga dipanggil untuk menjadi jawaban doa. Dan iman yang sejati itu Bapak Ibu tetap berteriak. Ya, walaupun dunia berusaha memberangusmu, iman sejati itu siap disalah mengerti, siap dianggap aneh, siap dianggap gila. Ya, tetapi tetap berdiri walaupun sendiri. Inilah iman Bartimeus.
Nah itu sebabnya rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan. Kalau hari ini relasimu dengan pasangan, relasimu dengan orang lain lagi nggak baik, Anda pengen relasinya dipulihkan, apa yang harus dilakukan? Apa kira-kira? Cuma berdoa? Enggak. Mulailah apa? Bertegur sapa. Aktif. Ya kan ya? Bukan cuma berdoa, mulailah bertegur sapa. Kalau bertegur sapa belum bisa, hal yang terkecil yang bisa Anda lakukan apa? Mulailah berbagi senyum. Ya, bertegur sapa belum bisa ini. Dia masih nggak enak, ya mulailah senyum. Barangkali mulailah berbagi makanan. Jangan tampilkan wajah jutek. Gitu kan ya? Bukan cuma berdoa, tetapi aktiflah. Kalau hari ini Anda mau hidup Anda sukses, apa yang harus Anda lakukan? Cuma berdoa? Enggak. Yang perlu Anda lakukan adalah mulailah berusaha. Anak-anak muda, jangan bekerja berdasarkan mood. Tahu enggak kenapa? Kenapa enggak boleh kerja berdasarkan mood? Karena ini jawabannya. Next. Karena mood itu tidak pasti. Padahal tagihanmu tak kenal kompromi. Betul? Ya tagihanmu itu tidak kenal kompromi. Ya, moodmu itu tidak pasti. Itu sebabnya Anda tidak boleh bekerja berdasarkan mood. Anda tidak boleh bekerja hanya berdasarkan apa? Passion. Loh Pak Edi masa enggak boleh sih Pak Edi kerja berdasarkan passion? Boleh-boleh saja kalau ada. Kalau tidak ada, ya Anda harus apa? Fleksibel. Betul? Gitu kan ya? Anda harus berani banting setir. Kalau memang tidak ada. Iman yang hidup, yang sejati itu begitu. Aktif. Ya. Kalau nggak ada yang sesuai passion, Anda harus banting setir. 17 jam yang lalu, BBC berkata, banyak sarjana yang mulai banting setir hari ini. Mereka tidak bekerja sesuai dengan disiplin ilmu mereka. Ada yang jadi PRT, ada yang jadi babysitter, ada yang jadi sopir, bahkan ada yang jadi office boy. Setuju enggak kira-kira? Sarjana jadi supir. Sarjana jadi office boy. Setuju enggak? Mana yang Anda lebih setuju? Sarjana jadi office boy atau sarjana ngutang? Gara-gara passion. Mana yang Anda setuju? Mana yang lebih terhormat? Jadi baby sister atau jadi tukang utang? Gara-gara passion. Bapak Ibu Saudara, oleh Tuhan, selesai dari Beijing 8 bulan saya jadi pengangguran. Ya. Lalu apa yang saya lakukan? Bingung mau pelayanan di mana. Ya. Saya coba tanya, ditolak. Gak laku saya. Gitu kan ya. Nah, yang saya lakukan adalah saya dengar sate Senayan itu enak. Maka yang saya lakukan Bapak Ibu, apa yang mulai saya lakukan? Saya belajar dari Wilkus bagaimana membuat sate Senayan. Ya, William Gosali. Saya buat, lalu saya panggil saudara-saudara. Saya bilang begini, kamu coba ya. Kalau enggak enak bilang enggak enak. Kalau enak bilang enak, ya. Enggak usah sungkan, enggak apa-apa. Lalu saya coba ke mereka. Mereka bilang enak, layak untuk dijual. Kapan mau jual? Tunggu ya. Kalau sampai bulan Desember 2020 saya nggak dapat pelayanan, saya akan berubah profesi jadi penjual sate.
daripada saya utang jemaat, lebih baik saya jadi penjual sate. Untung BCS menyelamatkan saya. Ya, boleh bekerja dengan sesuai passion itu boleh kalau ada. Tetapi kalau nggak ada, Anda harus fleksibel. Karena yang terjadi itu ini loh rekan-rekan, kita baca sama-sama. Ya, next. 1, 2, 3. Karena perut Anda tak kenal apa itu idealisme. Yang dia tahu adalah lapar makan kenyang. Dan pastinya Anda tak bisa bayar warteg hanya dengan passion. Nggak bisa. Ya, walaupun kamu sarjana, tapi kalau yang ada baru jadi satpam, Anda harus lakukan. Saya itu kadang-kadang ngomong sama istri saya, besok kalau saya sudah pensiun, ya, sudah tidak laku lagi, saya akan nge-grab aja. Selagi saya masih kuat nyetir. Gitu kan ya? Sambil nge-grab, sambil penginjilan, gitu kan bisa. Halal kan? Daripada saya ngutang jemaat. Nah, iman sejati itu aktif, bukan pasif. Ya, tunggu nasib. No, Anda harus melakukan sesuatu. Mulailah berusaha. Iman sejati itu bukan cuma disimpan di dalam hati, tetapi juga perlu aksi. Jadi kalau hari ini kamu pengen punya pacar, apa yang harus kamu lakukan? Apa kira-kira? Jangan cuma menyendiri di dalam kamar sampai Tuhan Yesus datang ketiga kali tidak akan pernah dapat. Ya, yang perlu Anda lakukan adalah tanya Pak S. Ya, tanya Bu Lucy. Tanya Pamela. Nah, Pamela sudah berhasil menjodohkan seseorang. Ya, tanya sama mereka ada stok enggak? Ya, gitu kan ya. Aktif, jangan cuma berdiam diri di kamar berdoa sampai lebaran kuda enggak akan pernah dapat. Gitu kan ya. Iman sejati itu aktif. Ya, mulai gabung dengan cross. Siapa tahu bukan cuma rohanimu yang terisi, hatimu juga terisi. Ya kan? Tetapi kalau sampai tidak dapat, jangan korbankan iman gara-gara pasangan hidup. No. Ya, kalau enggak dapat jangan korbankan iman gara-gara pasangan hidup. Enggak. Bartimeus itu disuruh diam. Tapi dia tetap apa? Berteriak. Imannya enggak kendor karena tantangan. Ya, dia tetap berteriak dan berteriak. Itu sebabnya A.W. Tozer berkata demikian. Karena ujian sejati dari iman bukan terletak pada menerima, tetapi pada mengikuti. Ya, bukan terletak dari menerima, tetapi dari mengikuti. Jadi dengan demikian Bapak Ibu, kapan waktu yang tepat untuk mendemonstrasikan iman kita? Saat keadaan baik atau saat keadaan tidak baik? Kapan waktu yang tepat? Saat keadaan tidak baik. Dunia butuh review dan testimoni dari kehidupan Anda dan saya. Sebagai penutup, kita baca Mazmur 73, 25-26, biarlah ini boleh menjadi doa kita bersama. Ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Siapakah gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Walaupun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku, bagianku tetap Allah selama-lamanya. Bagaimanapun kondisi hidupmu, situasi hidupmu, biarlah doa Asaf boleh menjadi doamu. Walaupun dagingku, hatiku habis lenyap, gunung batuku, bagianku, tetap Allah selama-lamanya. Amin Bapak Ibu.
Mari kita berdoa. Saya tidak tahu kondisi apa yang engkau hadapi hari ini. Hari ini, jika Tuhan kembali berbicara kepadamu lewat firman-Nya, mari ambil waktu di hadapan Tuhan. Responi apa yang menjadi panggilan bagi kehidupanmu. Responi apa yang menjadi panggilan Tuhan sesuai dengan pergumulan yang hari ini engkau hadapi. Kuatkan dan teguhkan kembali imanmu, sehingga engkau bisa berkata, sebagaimana Asaf berkata, selain engkau, tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunungku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Saya memberikan waktu bagi kita, pribadi lepas pribadi. Ya Yesus. Kami rindu Engkau kembali yang menguatkan dan meneguhkan iman kami. Kami memang tidak bisa melihat keseluruhan apa yang terjadi di depan. Tetapi apa yang Kau nyatakan hari ini di hadapan kami syukuri. Dan kami akan melangkah ke depan bukan berdasarkan apa yang kami lihat, tapi berdasarkan keyakinan kami, iman kami kepadamu, janji firman-Mu, bahwa Engkau beserta dengan kami. Kami mau menghadapinya bersama-sama dengan Engkau. Tuhan, tolonglah umat-Mu yang ada di tempat ini. Hamba tidak tahu secara pasti apa yang menjadi pergumulan mereka saat ini. Tetapi biarlah mereka boleh tetap percaya, berjanji di hadapan-Mu. Bagaimanapun situasi hidup mereka, mereka boleh tetap menjadikan Engkau Tuhan sebagai Tuhan di dalam hidup mereka. Biarlah mereka tidak kompromi dengan situasi hidup mereka sehingga mereka meninggalkan iman mereka. Tuhan berkati setiap jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Hamba berhenti berbicara, tetapi mari Roh Kudus, Engkau yang terus bekerja di dalam hati kami, pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Yesus, hamba berdoa. Amin. Kita akan menerima perjamuan kudus. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita mempersiapkan diri kita untuk boleh menikmati perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini dilayankan bagi kita semuanya yang sudah menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dengan kita sudah dibaptis ataupun CD. Oleh sebab itu, bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang ingin mengikuti perjamuan kudus namun belum dibaptis ataupun CD, dimohon untuk menunda untuk mengikuti perjamuan kudus sampai Bapak Ibu, saudara-saudari dibaptis ataupun CD. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang hari ini ingin menikmati perjamuan kudus tetapi belum mendapatkan roti dan anggur, apakah ada? Silakan angkat tangan supaya petugas bisa memberikan roti dan anggur. Silakan sekali lagi. Ada lagi yang belum mendapatkan? Ada lagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti perjamuan kudus tetapi belum mendapatkan roti dan anggur?
Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya undang kita untuk boleh bangkit berdiri. Perjamuan kudus dilayankan bagi kita untuk mengingat bagaimana cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Tatkala kita mengikuti perjamuan kudus ini, mari kita periksa hati kita masing-masing. Kita menghadap kepada Tuhan yang kudus, Tuhan yang mulia. Baiklah masing-masing memeriksa dirinya di hadapan Tuhan. Mungkin kita ada kekhawatiran di dalam hidup. Mungkin kita telah merasa gagal menjadi orang percaya yang mengikut Tuhan. Mungkin banyak kegagalan-kegagalan yang kita rasakan, yang sudah kita lakukan. Kita gagal menjadi orang percaya yang bisa bersaksi bagi Tuhan di tengah lingkungan keluarga kita, di tengah lingkungan pekerjaan kita, di tengah komunitas kita. Mari datang kepada Tuhan. Mungkin ada di antara kita hari ini ada yang merasa gagal sebagai orang tua, tidak mampu mendidik anak dengan baik. Kita datang kepada Tuhan, meminta kasih anugerah dan berkat-Nya. Atau apapun hari ini waktu kita datang kepada Tuhan dan menikmati perjamuan kudus, tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Tetapi hari ini satu hal, Tuhan yang mengundang kita semua hari ini, karena Tuhan ingin beranugerah kepada kita. Tuhan ingin membebaskan kita sekali lagi. Tetapi Tuhan juga ingin menguatkan kita untuk mengarungi perjalanan kehidupan kita ke depan. Mari kita persiapkan hati kita akan menaikkan lagu untuk kita boleh mempersiapkan hati kita dan menikmati perjamuan kudus ini. Mari kita tinggikan, kita muliakan Tuhan. Mahkotailah Raja hidup, mulia bagimu. Ingat mahkota durimu, pimpin ke Kalvari. Jangan lupa Getsemani, jangan lupa sengsaranya, jangan lupa cinta Tuhan, pimpin ke Kalvari. Jadikan pujian ini doa kita dan pengharapan kita. Ku rela segenap hati memikul salibku, terima cawan pahit sertanya, pimpin ke Kalvari. Jangan lupa Getsemani, jangan lupa sengsaranya, jangan lupa cinta Tuhan, pimpin ke Kalvari.
Kalvari. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, saat ini kami sekali lagi kami datang kepadamu. Kami ingin menikmati perjamuan kudus. Engkau yang menolong memberkati, Engkau sendiri yang mengetahui bagaimana hati kami. Tetapi saat ini kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami buka hati kami. Engkau sendiri yang boleh menyelidiki segala sesuatunya. Dan biarkan hari ini kami boleh menjadi orang-orang yang dimerdekakan oleh Tuhan. Iman yang sudah taruhkan di dalam kehidupan kami akan tumbuh dan berkembang. Dan kami imani bahwa roti dan anggur yang akan kami nikmati hari ini, yang melambangkan tubuh dan darah-Mu, kami yakin dan percaya Engkau hadir di tempat ini. Karena Engkau yang sudah mengundang kami, Engkau siap memberkati kami, Engkau memulihkan kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan waktu perjamuan kudus ini ke dalam kasih dan kuasa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucapkan syukur. Amin. Mari Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita buka roti kita. Kita baca firman yang ada di sana, jadikan itu menjadi bagian kita. Untuk kita bawa menjadi kekuatan kita. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita angkat roti kita di hadapan Tuhan. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti yang melambangkan tubuh Tuhan ini dengan ucapan syukur. Mari kita buka anggur kita. Dan sekali lagi kita juga angkat anggur kita di hadapan Tuhan, sambil mengingat firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum anggur lambang darah Tuhan ini dengan ucapan syukur. Sekali lagi kita berdoa. Tuhan, sekali lagi terima kasih. Bersyukur untuk kasih yang Tuhan berikan kepada kami. Tolong kami. Dunia membutuhkan Tuhan. Dan Engkau Tuhan memberikan dunia ini gerejamu. Kami semua adalah gerejamu. Dan kami tahu bahwa gereja yang ada di dalam dunia ini, termasuk kami dan hamba-Mu, bukanlah gereja yang sempurna. Kami tahu kami sering gagal. Kami tahu kami kadang tidak layak untuk menjadi saksi-Mu. Tetapi satu hal, iman yang Tuhan sudah berikan kepada kami, Yesus Kristus yang Tuhan sudah berikan kepada kami untuk menjadi juru selamat, dan Roh Kudus yang Tuhan sudah berikan kepada kami akan memampukan kami untuk menjalani kehidupan kami menjadi saksi Tuhan. Berkati kami Tuhan, terus kuatkan kami, pimpin kami di dalam perjalanan kami untuk terus maju ke depan bersama dengan Engkau.
dunia di dalam situasi yang sulit seperti sekarang ini justru membutuhkan gerejamu untuk menyatakan kasih, memberi katakan terang, untuk menyatakan kabar baik dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan semua dalam pimpinan Tuhan. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menopang. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucapkan syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari, ada beberapa hal yang kami sampaikan. Kiranya Tuhan yang memberkati, memimpin ya perjalanan kehidupan dan pertumbuhan kerohanian Bapak Ibu saudara-saudara. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih buat semua yang hadir pada hari ini ya. Tentu hari ini semua terselenggara ibadah karena juga dukungan Bapak Ibu saudara-saudari, doa-doa dari Bapak Ibu saudara-saudari, pelayanan-pelayanan yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu saudara-saudari begitu ya, baik di dalam pelayanan pembesukan, pelayanan apapun begitu ya, latihan-latihan yang sudah dilakukan, kepanitiaan apapun, itu semua Tuhan berkati. Oleh sebab itu saya mengucap syukur kepada seluruh jemaat atas segala pelayanan dan partisipasinya untuk boleh mendukung ibadah di gereja di tempat ini, dan juga secara khusus untuk Pendeta Edi Susanto yang hari ini sudah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati terus pelayanan Pendeta Edi Susanto. Dan juga buat teman-teman yang sudah melayani hari ini, Tuhan juga berkati. Baik juga yang di remaja, di Sol ataupun sekolah minggu, Tuhan berkati pelayanannya semua. Mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan, buat rekan-rekan kita, buat kita semuanya yang sudah berbagian di dalam pelayanan ini. Kiranya kasih karunia Allah ada bersama dengan kita. Bagi Bapak Ibu saudara-saudari, apakah ada yang hari ini baru pertama kali beribadah di Gereja Kristen Kalam Kudus BCS Central Park ini? Apakah ada? Kalau ada, tentu kami rindu untuk mengenal Bapak Ibu saudara-saudari. Apakah ada yang baru pertama kali hadir untuk beribadah di BCS ini? Oh, ada Ibu ya, di sampingnya Ibu Neni ya. Kami mengucap syukur, terima kasih untuk kunjungannya. Kiranya Tuhan memberkati. Dan kalau ada kesempatan yang lain, kami tentu sangat bersuka cita untuk Ibu boleh hadir ya bersama-sama dengan kami. Tuhan berkati. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ini sudah bulan Juli. Biasanya bulan Juli bagi BCS Central Park itu identik dengan apa Bapak Ibu? Bulan Juli apa? Ulang tahun gereja ya. Wah, semua sudah hafal nih, bulan Juli itu ulang tahun gereja. Dan kita mengucap syukur Tuhan sudah memimpin perjalanan gereja ini di dalam setiap masa, termasuk masa pandemi, termasuk pasca pandemi seperti sekarang ini. Tuhan terus berkati. Dan kita di dalam HUT ini ada beberapa hal yang hendak diupayakan ya oleh gereja. Yang pertama, bagi Bapak Ibu saudara-saudari, tadi waktu masuk ke gereja begitu ya, kita diberikan ya di depan itu ada ini nih ya, HUT 14 BCS, temanya Go Show gitu ya. Dan di belakang ini ada hal yang bisa Bapak Ibu saudara-saudari tulis ya, share your wish to BCS Central Park Jakarta begitu. Jadi silakan Bapak Ibu saudara-saudari, bagi kita yang datang hadir boleh mengisi ini ya, untuk memberikan apa sih harapan, apa sih doa-doanya bagi BCS kita ini. Dan ini biarkan ini menjadi wish, kerinduan, doa kita untuk gereja kita menjadi gereja seperti apa yang Tuhan inginkan. Ini menjadi doa kita bersama begitu ya Bapak Ibu. Silahkan boleh ditulis ya harapannya. Nanti ini akan dipajang begitu ya pada saat ulang tahun. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu berkaitan dengan HUT ya, kita juga akan ada aksi sosial begitu ya. Kita akan memberikan seperti ya bingkisan sembako begitu ya, bagi security, bagi cleaning service begitu ya, bagi siapa yang membutuhkan begitu. Jadi bagi Bapak Ibu saudara-saudari begitu ya, kita akan melaksanakan bansos ini. Nah, kita akan ada voucher ya, voucher ini senilai itu 100.000 ya. Jadi kita akan nanti memberikan barang 100.000 nilainya. Bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang
pengen berbagian, silahkan nanti di luar begitu ya, akan ada pelayan yang akan melayani kita ya. Jadi silahkan bisa pakai cash ataupun pakai QRIS dengan kode 6 ya, untuk mendukung aksi ini. Nah, mungkin bagi siapa begitu ya, bagi mahasiswa atau apa gitu, aduh kalau 100.000 tuh keberatan gimana gitu ya, tapi pengen berbagian gitu ya, ya boleh gitu ya, 2-3 orang gabungan jadi satu patungan gitu ya, silakan Bapak Ibu. Tapi ada juga, aduh kalau 100.000 mah kekecilan gitu ya, saya mau deh gitu berbagian 20 biji, boleh gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi silahkan kita hari ini boleh berbagian untuk bersama-sama kita melaksanakan aksi sosial ini, begitu ya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan kita bersama. Kemudian kita juga ada lagi berkaitan dengan anak muda tentu ya, yang kerinduannya setelah berelasi kemudian menikah. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saudara-saudari, di dalam tahun ini, tahun 2025 ini kita hanya mengadakan 1 kali PMC. Jadi bagi rekan-rekan yang akan menikah sampai tahun 2026, sampai bulan Oktober nih gitu ya, jadi diharapkan ikut dan harus ikut kelas PMC ini ya, premarital class. Jadi baik yang akan menikah tahun depan nih 2026, kita harapkan ikut PMC premarital class ini di tahun ini. Dan kelas PMC akan dilaksanakan akhir Juli ini, dimulai akhir Juli ini dan selama 3 bulan. Begitu ya. Silahkan nanti bagi rekan-rekan di kelas PMC, selain dipaparkan seminar-seminar, ada juga mentoring ya bagi keluarga-keluarga yang sudah selama ini mereka menjalin kehidupan berkeluarga, dan teman-teman yang PMC akan dimentoring ya. Demikian, kiranya itu menjadikan hal yang indah bagi kita boleh bertumbuh bersama. Terima kasih Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan untuk setiap dukungan dan pelayanannya, dan hari ini kita akan memberikan persembahan. Terima kasih untuk setiap hal yang Bapak Ibu saudara-saudari yang sudah berikan selama ini. Kita akan ada persembahan. Yang pertama adalah persembahan rutin, yang kedua adalah persembahan persepuluhan. Persembahan persepuluhan menggunakan kode 10 bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang menggunakan QRIS. Tapi bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang lebih senang menggunakan amplop, kami sediakan amplop di belakang. Nanti silahkan bisa memberikan persembahan setelah ibadah selesai. Demikian, Tuhan memberkati. Mari kita lanjutkan ibadah kita. Oh Bapak Ibu, ada satu lagi nih ya, titipan pengumuman ternyata. Jadi HUT WF tahun 2025 ya, ada dengan tema wanita sebagai penolong dan penopang. Nah, ini akan disampaikan oleh penginjil Inawati Teddy, dosen STTRI ya, tanggal 18 Juli pukul 10. Silakan bagi ibu-ibu dan juga para wanita boleh hadir. Demikian, Tuhan memberkati. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Mari kita bersama-sama memberikan yang terbaik buat Tuhan, dan biarlah kita menjalani hidup kita diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup
kembali. Sebab tangan Tuhan, Sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Saya memberikan waktu bagi Bapak Ibu pribadi lepas pribadi menghampiri Tuhan sebelum engkau meninggalkan tempat ini, bahwa segenap pergumulanmu di hadapan Tuhan. Izinkan Tuhan bekerja. Izinkan Tuhan menolong kehidupanmu. Izinkan Tuhan kembali yang menguatkan imanmu. Terima kasih Tuhan. Tuhan, bantu kami ya Tuhan, supaya kami boleh tetap percaya kepadamu. Walaupun barang hari ini masih gelap, walaupun barangkali hari ini kami belum melihat pertolongan Tuhan, biarlah kami boleh menghadapinya dengan iman kami. Dan biarlah kami boleh tetap percaya kepadamu bahwa Engkau adalah Tuhan, dan bahwa Engkau adalah pemilik kehidupan kami. Biarlah segala situasi hidup yang kami alami tidak membuat iman kami goyah, dan kami meragukan akan kasih-Mu. Tuhan, tolong kami, topang kami, karena kami mengakui kami rapuh, kami mudah sekali goyah, dan kami mudah sekali Tuhan kehilangan pengharapan di dalam Engkau. Tuhan, tolong dengar setiap doa yang dinaikkan oleh umat-Mu, dan biarlah kiranya Tuhan yang terus menjaga iman mereka, Tuhan yang menguatkan mereka, bahkan di dalam segala kekhawatiran, ketakutan yang mereka hadapi. Kiranya Engkau yang tetap memegang hati mereka, tangan mereka dengan kuat kuasa-Mu, sehingga mereka boleh melalui setiap tantangan yang ada dengan kuat kuasa Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur hari ini kami boleh kembali disapa oleh firman-Mu, dan kami boleh kembali diingatkan akan kebaikan-Mu lewat pujian yang kami naikkan. Dan kiranya Tuhan yang terus berjalan bersama-sama dengan kami di minggu-minggu yang akan datang. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Yesus. Mari yang percaya kita berkata, amin. Kita menaikkan doksologi. Puji Allah sumber berkat. Puji Allah sumber berkat, puji Dia swaciptanya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa kita, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, dan kekuatan Allah Roh Kudus menyertai kehidupanmu dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan kembali yang kedua. Amin.